Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Ramadan dengan NIM 211931. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang membahas mengenai mata kuliah pengembangan pembelajaran akidah akhlak MTS MA. Saya dari kelas H dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Muhammad Saifuddin MPD. Nah, judul yang saya bawakan yaitu mengenai akhlak tercela dalam kehidupan. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi, kita pahami terlebih dahulu peta konsep dari alur pembelajaran kita. Yang pertama ada judul yaitu akhlak tercela dalam kehidupan, kemudian pengertian riya dan nifak, dalil riya, cara menghindari riya dan nifak, dampak negatif dari riya dan nifak, contoh-contoh riya dan nifak. Oke, selanjutnya ada mengenai macam-macam riya dan nifak, dalil akli dan dalil nakli. Nah, itu peta konsep yang akan kita pelajari. Oke, nah, apa sih riya? Ya, pengertian dari riya itu apa sih? Ya, riya itu artinya melihat. Nah, menurut istilah, riya itu memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji, ya kan? Jadi ketika kita pamer dan memamerkan apa yang kita punya agar orang lain itu memuji kita, nah itu termasuk riya. Nah, perilaku riya itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perilaku riya itu sama dengan sombong, ya. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan pahala. Jadi ketika kita melakukan sesuatu apapun itu jangan pernah riya atau sombong, sehingga apapun yang kita lakukan itu amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis tidak mendapat pahala. Nah, sedangkan sumah beramal dengan tujuan agar disebut baik oleh orang lain. Riya dan sumah sama-sama akhlak tercela yang harus dihindari. Oke, itu ya pengertian dari riya. Nah, selanjutnya ada macam-macam riya. Nah, di sini ada riya dalam beribadah dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari manusia. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu tidak ikhlas, tidak mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memiliki harapan lain, yaitu agar dipuji, agar terlihat lebih baik daripada manusia lainnya. Jadi itu tidak dibolehkan. Kemudian ada riya dalam lisan, berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, riya dalam bersedekah dalam keadaan ramai agar dilihat manusia dan mendapat pujian dari manusia. Itu salah satu termasuk dari riya. Ketika kita bersedekah maka harus ikhlas, ya. Jangan pernah mengharapkan apapun selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita bersedekah dan memamerkan terhadap orang lain, itu tidak diterima sedekahnya oleh Allah. Dan yang keempat, riya dalam kegiatan, semangat dalam menjalani kegiatan di rumah, sekolah atau lingkungan hanya ingin dipuji manusia. Nah, intinya apapun yang dilakukan kita, baik di dalam sekolahan, rumah, ibadah, kegiatan lainnya, itu harus didasari dengan ikhlas. Dan yang kelima, riya dalam penampilan, berpenampilan mewah dan indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ketika berpenampilan pun kita tidak boleh sombong, ya, memamerkan apa yang kita miliki, seperti misal kita memakai barang berlian, emas dan lain sebagainya, itu tidak boleh disombongkan. Cukup berpenampilan sederhana, dan apa yang kita punya itu yang kita pakai. Jangan terlalu berlebihan dalam berpenampilan. Oke. Kemudian pengertian nifak, ya, nifak berasal dari bahasa Arab yang menyembuhkan sesuatu di dalam hati, pura-pura, ya, dalam agamanya.
Nah, nifak menurut istilah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan di dalam lisannya. Nifak itu berbeda antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan. Intinya itu kita nifak itu merupakan perbuatan dusta, ya. Berbicara tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Kemudian munafik, sebutan bagi orang yang memiliki sifat nifak. Munafik itu memiliki dua, ya, dua muka, ya, munafik itu dua muka, ya. Bila berkata ia berdusta, nah ini munafik itu bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia ingkar, bila diamanai ia khianat. Nah, orang munafik itu akan ditempatkan di dasar neraka. Oleh sebab itu kita jangan sekali-sekali memiliki sifat munafik atau memiliki dua muka, ya kan? Yang satu berbicara A, kemudian di lain waktu kita berbicara B, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya macam nifak. Ya, di sini ada nifak i'tiqadi, ya, menampakkan sifat-sifat Islami, namun hatinya menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam, seperti mendustakan sebagian atau semua ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nifak amali, melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, ya, berarti berdusta ketika berkata, ingkar apabila berjanji, khianat ketika diberi amanah. Nah, itu nifak amali. Nah, kemudian dalil akli dan nakli, larangan berperilaku riya dan nifak, ya kan? Perbuatan riya dan nifak itu dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Riya dan nifak dapat menjerumuskan ke dalam dosa dan kesia-siaan dalam beramal, ya kan? Apapun yang kita lakukan ketika kita riya atau nifak, maka amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, riya dan nifak harus dihindari oleh setiap muslim, ya kan? Ketika kita menjadi seorang muslim, ya, atau muslimat yang benar-benar muslim, itu harus benar-benar menghindari sifat riya dan nifak. Nah, selanjutnya beribadahlah hanya untuk Allah semata, yang jangan mengharap pujian, jangan mengharap belas kasihan dari manusia lainnya, ya kan? Tetapi kita harus ikhlas benar-benar lillahi ta'ala. Nah, ancaman Allah terhadap orang-orang yang riya dan nifak, ya, disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Kemudian ada hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian juga ada Quran surat An-Nisa ayat 138. Nah, itu teman-teman semuanya bisa dibaca dan dipahami, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian cara-caranya untuk menghindari perilaku riya, ya. Yang pertama ada melatih diri beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak bangga jika perbuatannya dipuji dan tidak marah jika kebaikannya tidak dipuji. Yang ketiga, membiasakan diri bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ya kan, agar terhindar dari perilaku sombong. Nah, yang keempat, tidak memuji orang lain. Nah, kemudian selalu introspeksi, ya kan, perbanyak istighfar dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya tadi kan cara-cara menghindari riya. Nah, ini ada cara-cara menghindari perilaku nifak. Yang pertama adalah menyadari bahwa perbuatan nifak sangat berbahaya bagi semuanya, ya kan, baik diri sendiri maupun orang lain, itu tidak sangat bahaya. Kemudian yang kedua, banyak bergaul dengan orang-orang yang baik agamanya. Yang ketiga, membiasakan diri berkata jujur, berjanji setia dan amanah. Yang keempat, melatih diri bersikap sesuai dengan hati nurani agar tenang lahir batin. Yang kelima, meningkatkan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam atau yang terakhir itu menunjukkan sikap cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sering-sering kita berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja sih dampak dari riya? Nah, yang pertama ada menghapus pahala ketika kita beramal baik, ya kan? Kenapa kok bisa menghapus? Ya karena kita tidak ikhlas, tidak semata-mata mengharap ridha Allah, tetapi harapannya itu lain, seperti ingin dipuji dan lain sebagainya.
Yang kedua dikategorikan perbuatan syirik kecil, yang menyekutukan Allah. Yang itu bahaya banget ya ketika riya. Dan yang ketiga dekat hubungannya dengan sifat kafir. Yang keempat dapat menimbulkan kekecewaan hati bila tidak dipuji orang lain. Nah itu ya, karena niatnya sudah tidak baik maka hasilnya pun tidak baik. Yang kelima, dapat menimbulkan hati kurang tentram dan sakit jiwa karena mengharapkan sanjungan dari manusia, ya kan. Nah itu, dan semuanya itu akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menghindari perilaku riya. Nah, selain itu ada dampak negatif dalam ketika kita berperilaku nifaq. Yang pertama, hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, dijauhi dalam pergaulan. Yang keempat, membuka pintu fitnah bagi orang lain. Yang kelima, dapat melukai hati orang lain. Dan yang terakhir, dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Nah itu hukumannya itu mendapatkan disiksa ya, di neraka jahanam. Nah, di akhirat kelak nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, kemudian ada contoh-contohnya nih dari perilaku riya dan nifaq yang harus dihindari. Contohnya nih, Tono datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya agar mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya. Nah itu mengharapkan pujian, tidak semata-mata kita ikhlas mengharap ridho Allah, tetapi ingin dipuji. Nah kemudian contoh nifaq. Nah itu Pak Salman merupakan guru yang sangat dihormati. Hanya saja setiap Pak Salman berbicara kadang suka berdusta dan tidak jarang ketika berjanji pun ia mengingkar ringan. Nah itu salah satu sikap dari contoh nifaq. Nah ini rangkumannya ya, bisa dipahami dan dibaca kembali oleh teman-teman semuanya. Nah, itu kemudian oke, selesai ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan apabila banyak tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas atau perkataan yang kurang berkenan di hati semuanya yang menonton video pembelajaran kali ini, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Nun kolami wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.